Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ocha Sakila dari jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas D dengan nomor induk mahasiswa 21081071115 sebagai UAS pada mata kuliah pembelajaran akidah akhlak PNI. Di sini saya akan membawakan kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi wasallam. Ini dia kisahnya. Nabi Nuh sendiri merupakan nabi yang keempat dan keturunan Nabi Adam yang kesembilan. Dikutip dari kitab Ibnu Katsir tentang kisah para nabi. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam adalah 10 abad. Nabi Nuh diutus di tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Menurut mereka, berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia. Kadang-kadang mereka namakan dengan Wa'ad, Suwa, kadang Yagus, Yakut, dan Nasr. Para orang soleh yang bernama Wa'ad dan Suwa ini selalu mengingatkan masyarakat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ketika para orang soleh ini meninggal, maka iblis dan Naqullah mulai membisik-bisik nenek moyang kaum Nabi Nuh untuk tidak melupakan jasa mereka. Cara untuk tidak melupakan jasa mereka adalah membuat patung-patung menyerupai orang soleh tersebut. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan sabar. Ia mengajak kaumnya untuk berpikir. Ia mengajak kaumnya untuk melihat alam semesta ciptaan Allah, langit dan bulan, dan bintang. Bumi adalah kekayaan yang ada seperti hewan, tumbuhan, gunung, air yang mengalir, dan lain-lain. Pergantian siang dan malam, semua tanda-tanda kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Perjuangan dakwah Nabi Nuh alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi wasallam diangkat menjadi rasul ketika berusia 450 tahun, melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Dakwah Nabi Nuh dilakukan secara giat, siang dan malam, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Meski demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan kurang dari 100 orang saja. Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan hanya orang fakir miskin atau golongan yang lemah, para bangsawan dan orang-orang kaya, dan terpandang memusuhi Nabi Nuh. Pada suatu ketika, orang kafir hendak menipu Nabi Nuh. Mereka mengatakan bersedia mengikuti Nabi Nuh asal mengusir orang-orang miskin. Nabi Nuh menolak dengan tegas permintaan mereka. Akhirnya orang kafir itu marah dan menantang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami. Maka datangkanlah kepada kami ajab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu orang-orang yang benar." Nabi Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat melepaskannya. Tidaklah bermanfaat nasihatku kepadamu jika Allah ternyata hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu, kepadanya lah kamu dikembalikan." Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya. Setelah dakwah yang disampaikan menemukan jalan buntu dan pengikutnya tidak bertambah, maka Nabi Nuh mengadukannya kepada Allah. Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun orang-orang kafir itu tinggal di atas permukaan bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan selain orang anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah memberi petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Nabi Nuh dan pengikut setianya akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayu untuk membuat kapal.
Selagi Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal di atas bukit, kaum yang ingkar mengolok-ngolok dan mengejeknya. Lihat, Nuh semakin gila saja. Masa kemarau panas begini membuat kapal di atas bukit lagi? Sungguh dia sudah miring otaknya. Mereka bahkan berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai dibuat. Mereka lakukan ketika tidak ada Nabi Nuh dan pengikutnya. Namun akibatnya mereka sakit perut dan beringat kepada Nabi Nuh untuk mengobatinya. Nabi Nuh menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Sesudah itu mereka sembuh dari sakit perutnya. Banjir besar memusnahkan orang-orang kafir. Setelah perahu Nabi Nuh alaihissalam selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh alaihissalam juga membawa serta seluruh jenis binatang, masing-masing sepasang untuk setiap jenisnya. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga membawa benih tumbuhan. Hal ini supaya kelak jenis hewan dan tumbuhan tersebut tetap bisa berkembang biak. Awan pun mulai mendung disusul suara gemuruh halilintar. Hujan lebat pun turun amat lebatnya. Rumah-rumah mulai terendam air, angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh. Dari kejauhan, Nabi Nuh melihat seorang putranya yaitu Kan'an sedang berlari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya, "Hai anakku, kemarilah, naik ke kapalku, maka kau akan selamat." Kan'an menjawab, "Tidak, aku akan berlari di atas bukit sana. Aku pasti akan selamat." Nabi Nuh berkata, "Anakku, pada hari ini tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri dari azab Allah." Tapi Kan'an dengan sombongnya terus berlari hingga menghiraukan panggilan ayahnya. Nabi Nuh merasa terenyuh, sedih dan berduka. Bagaimana Kan'an adalah putranya sendiri, maka ia berdoa. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh sebab Kan'an ia adalah anak yang durhaka dan tidak mau beriman. Semua telah binasa kecuali yang ada di dalam kapal Nabi Nuh. Hujan terus selama 40 hari 40 malam. Setelah itu hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari terombang-ambing di atas kapal tanpa batas, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi perintah agar air surut. Setelah air surut, maka mendaratkan kapal Nabi Nuh dengan selamat di Bukit Jud, Armenia. Keluarlah Nabi Nuh bersama para pengikutnya dari dalam kapal. Sekitar 80 orang yang ikut dalam bahtera Nabi Nuh beserta ketiga orang anak Nabi Nuh pun turun. Mereka bersama hewan dan yang selamat memulai kehidupan baru. Keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi pilihan Allah SWT. Ada banyak keteladan yang bisa dicontohkan dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam memiliki hati yang lemah lembut. Kedua, Nabi Nuh memiliki kesabaran dalam mengajak kaumnya pada kebaikan. Ketiga, Nabi Nuh berdakwah tanpa berputus asa. Keempat, hati keras dan angkuh akan merugikan diri sendiri. Kelima, Nabi Nuh gigih bekerja membuat perahu hingga selesai. Keenam, dari Kan'an bahwa kita diajarkan jangan berdurhaka kepada orang tua. Semoga dari kisah Nabi Nuh alaihissalam kita dapat meneladani sifat beliau yang selalu sabar dan selalu menjalankan perintah dari Allah SWT. Amin. Sekian video saya tentang keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.